yang kita dengar tadi adalah kepanikan yang terekam dengan jelas kejadian 20 tahun lalu kala gempa mengguncang Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pagi itu Sabtu 27 Mei 2006. Sebagian orang baru saja bangun, sebagian lain bersiap memulai hari. Namun dalam hitungan detik semuanya berubah. Ada yang terbaring pasrah menunggu bantuan, ada pula yang berlarian karena isu tsunami besar akan datang sesaat setelah gempa terjadi. 2 dekade telah berlalu. Jogja telah bangkit, membangun ulang dan belajar dari luka. Tapi satu pertanyaan yang masih tersisa. Jika gempa itu terjadi lagi hari ini, apakah warga benar-benar siap untuk selamat? Saya Lulu Rahadi dan Anda sedang mendengarkan Pacelaton edisi ke-31. 2 dekade gempa, siapkah Jogja untuk selamat? Lebih dari 5.000 orang meninggal dunia. Puluhan ribu luka-luka dan ratusan ribu rumah hancur. Di balik angka itu ada cerita-cerita yang tampaknya belum benar-benar selesai. Cerita tentang fisik yang telah berubah, bahkan tentang hidup yang harus dimulai dari nol. Salah satunya datang dari seorang Wiwi Marmiati, warga Pleret Bantul yang mengalami langsung gempa 2006 dan hingga hari ini masih menjalani dampaknya. Dengan motor roda 3 yang setia menemaninya, Wiwi bersama suaminya berangkat kemanapun pergi beraktivitas. Kondisinya yang lumpuh tak membuat surut semangat Wiwi menyusuri jalanan, mulai dari menyelesaikan urusan hingga mencari penghidupan dari pekerjaan serabutan yang bisa ia lakukan. Jadi saat ini saya berada di rumah Ibu Wiwi. Ya, Ibu Wiwi ini adalah korban gempa 20 tahun lalu. Dan saat ini Ibu Wiwi ini dia adalah seorang paraplegi atau menderita lumpuh dari pusar sampai ke bawah. Dan kesehariannya Ibu Wiwi ini menggunakan kursi roda, tapi juga tetap saat ini beraktivitas seperti biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Wiwi di dalam. Kula nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mbak, tidak mlebet. Dan saya nggih. Ya kemawon. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Kalian Mbak? Lulu. Ini Lulu, ya Lulu dari RRI. Bersama teman-teman di sini pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Wiwi. Monggo lenggahipun. Nggih, matur nuwun. Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi dengan kondisi sekarang, ya duduk di kursi roda, kesehariannya, pasti kalau ingat kejadian 20 tahun lalu saat gempa Jogja itu rasanya campur aduk ya. Karena saya juga merasakan loh. Waktu itu, karena saya juga orang Bantul ya, merasakan kita sama-sama berlarian gitu ya waktu itu. Kalau mengingat saat kejadian saat itu ya, itu apa yang paling terekam jelas oleh Mbak Wiwi? Saat ini Mbak tertimpa banget, masih inget sampai sekarang mungkin nggak bisa hilang, nggak bisa melupakan yang pasti sampai sekarang. Saat itu posisinya berarti Mbak Wiwi ada di mana? Di dapur, di dapur sama bule baru bikin minum Mbak. Terus keluar bareng-bareng gandengan, bener-bener gandengan gitu. Terus tertimpa 2 tembok antara tembok rumah sendiri sama sebelah. Jadi di tengah-tengah. Jadi 2 tembok gitu? Iya, di luar rumah. Yang benar-benar sudah keluar Mbak, Mas. Justru sudah keluar, tertimpa dua rumah. Benar-benar tertimbun, nggak kelihatan sama sekali. Seperti apa itu rasanya tertimbun itu Mbak Wiwi? Kalau saya nggak ngerasakan apa-apa Mbak. Alhamdulillah benar-benar nggak ngerasakan sesek enggak, sakit enggak. Pokoknya benar-benar subhanallah, kuasa Allah lah.
Saya nggak merasakan sesek, nggak merasakan sakit. Cuman saya lari keluar kan sama bule bergandengan tangan. Itu bule waktu bergandengan tangan itu beliaunya ngendika, kowe rasah bengok-bengok ndak kehabisan napas. Terus dia cuman bilang gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, posisi selesai ngendika ngoten niku tak tarik-tarik kan masih gandengan Mbak, saya masih posisi gandengan terus itu udah nggak nyaut. Bener-bener sudah nggak nyaut lah, pokoknya udah mungkin beliaunya sudah pergi gitu. Cuman dia pesennya itu Mbak, nggak usah bengok-bengok gitu. Seperti itu. Terus kan saya juga bengok-bengok itu, teriak-teriak itu percuma Mbak, karena di luar nggak dengar suara saya, tapi saya dengar suara pada nyari itu dengar Mbak. Terus kebetulan Pak D saya itu tertimbun cuman seleher, jadi dia aku tulungono gitu ya, ditolongin terus bilang Wiwi neng kene iki gitu. Di situ itu nunjukin gundukan tanah, gundukan tembok itu Mbak, bukan wujud saya di situ, enggak. Saya sama beli di situ benar-benar tertimbun, nggak kelihatan. Situ terus langsung dicari sampai cuman kelihatan bajunya ditarik kayak gitu. Benar-benar ya. Masih inget banget Mbak itu. Mungkin enggak seumur hidup saya, mungkin itulah bisa mengerti kuasa Allah itu seperti apa. Begitu besarnya, yang saya tertimbun aja nggak ngerasain sesek, nggak ngerasain sakit, nggak apa. Cuman waktu ditarik tuh sama suami saya itu, saya cuman bilang kalau sikilku keri mas gitu, kaki saya tertinggal. Soalnya benar-benar yang sudah tidak merasakan gitu Pak, nggak merasakan kalau saya itu punya kaki dari perut gini. Terus suami saya bilang wis tak gowono gitu, terus tak ini Mbak, tak gremeng-gremeng loh sikilku toh kabeh gitu. Cuman saya benar-benar nggak merasakan kalau saya itu punya kaki gitu. Terus langsung dibawa ini Mbak, di apa ini, di kebun itu, terus dibaringkan di situ. Terus ada isu tsunami itu kan nggak bisa diangkat Mbak, saya itu memang kondisinya yang benar-benar yang sakit itu cuman waktu sudah diangkat itu di punggung Mbak, di sini itu sakit banget. Dapatnya itu Mbak apa, blabak bekas cor-coran itu loh Mbak, itu banyak bekas-bekas semen itu taruh di situ lah. Itu ini apa, geger kula niku napa nggih, lubang-lubang karena itu. Terus dibawa ke tempat penampungan sementara di dusun sini itu. Jadi itu posisi punggungnya tertimpa tembok. Iya. Mungkin Tulang belakang. jelek ya Mbak, mungkin karena posisi saya telungkup toh Mbak. Gitu. Dan bule yang saat itu bersama Bu Wiwi gimana? Langsung meninggal Mbak. Di sisi kanan saya. Dan kita itu masih gandengan Mbak, yang benar-benar gandengan kayak gitu. Ya, pagi itu sebelum semuanya berubah, pastinya Mbak Wiwi kalau mengingat-ingat kesehariannya dulu. Dulu kegiatannya apa saja sebelum semua itu berubah itu Mbak? Itu kan hari Sabtu ya Mbak. Udah seneng Libur? nih. Enggak, hari Sabtu wayah bayaran. Seneng Mbak. Tangi gasi mandi kan, belum mandi tuh tangi gasi tuh Mbak, wis setu-setu harus bayaran, semangat Mbak itu. Terus menyiapkan sarapan suami tuh, bikinin minum, ya itu. Terus kejadian itu Mbak, semuanya berubah. Tapi kan dari teman-teman di Bantul sendiri sesama korban gempa saling menguatkan ya? Iya, kita kan punya ini Mbak, komunitas paguyuban bangkit bersama. Itu sebenarnya komunitas yang benar-benar semua korban gempa dan paraplegi semua Mbak. Jadi sampai sekarang itu nyun sewu sudah banyak yang berkurang karena meninggal karena punya luka dekubitus. Kalau misalnya, ya kan, kalau misalnya juga gempa
terjadi kembali gitu tuh artinya apakah Mbak Wiwi atau mungkin warga Jogja itu memang sudah siap untuk, kalau sekarang ya kita sudah 20 tahun berlalu sudah belajar dari gempa dulu tuh. Sebenarnya nggak bisa dikatakan siap, Mbak. Soalnya itu kan datangnya kita nggak tahu. Tiba-tiba posisi juga di mana kita nggak tahu. Nek kayak kula ya ming bengok-bengok, Mbak. Wes tonggo kabeh ribut gitu. Mbak Wiwi gitu. Cuman wes nangis, Mbak, histeris pasti. Kalau dikatakan siap enggak siap itu enggak ada lah, Mbak, kata siap. Orang gempa itu enggak ada yang tahu kapan waktunya. Cuman yo kayak sekarang misal nih tidur ya wes posisi bener-bener misal kayak saya harus ada di pojokan ya wes di tempat tidur terus mundur kayak gitu misal gitu. Tapi ya kadang orang ngono, Mbak, wis ketungkul bengok-bengok, Mbak. Terus pinginnya keluar juga pinginnya itu keluar bener, Mbak. Enggak terus bisa diam di situ enggak bisa. Mungkin karena saya sudah trauma. Masih bisa. Terasa ya, Mbak ya? Masih banget, Mbak. Enggak bisa hilang, enggak bisa lupa lah. Kalau itu. Apa yang membuat Mbak Wiwi sendiri bertahan sampai sekarang ini? Ya alhamdulillah masih diberi panjang umur, masih sehat kayak gitu yo. Masuk kita ngelokro, Mbak. Ya, sedangkan nyun sewu beliau-beliaunya yang ngopeni kula wae masih semangat kayak gitu kan. Sok kula nyerah. Kini di tengah keterbatasan yang ia hadapi, Wiwi perlahan membangun kembali hidupnya. Ia menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri, dari mencuci baju hingga bekerja serabutan dengan kemampuan yang ia miliki. Kedua tangannya menjadi tumpuan utama bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk terus melangkah terlepas dari ketidaksiapannya apabila gempa kembali terjadi. Kisah Wiwi Marmiati bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga menjadi pengingat bahwa satu peristiwa alam bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Apa yang bisa membuat gempa begitu dahsyat mengguncang Yogyakarta? Saat ini saya berada di Stasiun Geofisika kelas 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan saya mencoba mencari informasi tentang sesar opak yang menjadi sumber gempa tahun 2006 kala itu. Kita akan bersama-sama menuju ke sesar opak di Bantul tepatnya bersama dengan rekan-rekan dari Stasiun Geofisika kelas 1 Sleman, Yogyakarta. Perjalanan sekitar 45 menit dari kantor BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Sleman. Ditemani oleh Ketua Tim Pengembangan dan Inovasi MKG, Dr. Nugroho Budi Wibowo, saya akan melihat langsung bagaimana kondisi sesar opak sekarang. Disinilah di kawasan sesar opak, tepatnya di Bukit Mengger, Jetis, Bantul, cerita tentang gempa tidak lagi sekedar angka dan teori. Di balik kokohnya Bukit Mengger tersimpan cerita bumi yang terus bergerak. Ia bukan hanya sekedar retakan tanah. Ia adalah batas tempat dua bagian bumi saling bergesekan. Bukit Mengger ini sebenarnya berdiri di atas wilayah yang dinamis. Pepohonan bergoyang pelan, anginnya landai, tanah yang terasa padat, dan dari sini juga terlihat pemukiman membentang. Semuanya menyimpan riwayat getaran yang tentunya mengingatkan kisah pada 20 tahun lalu. Saya coba memejamkan mata, merasakan tanah di bawah kaki, membayangkan getaran halus yang menjalar dari dalam bumi. Dan di Bukit Mengger ini, rupanya saya sedang berdiri tepat di atas kisah 20 tahun lalu. Rasanya seperti tak percaya kalau ini benar-benar ada dan nyata. Ya, ini saya akan menaik ya, menuju ke sesar
opak. Ya, saya akan ditunjukkan beberapa blok patahan yang muncul di permukaan tanah yang berupa singkapan atau kalau bahasa umumnya adalah tebing. Mas Budi, saya ke situ ya. Bismillah. Nah ini gimana Mas ceritanya kok bisa patahan sesar opak di Bukit Manggar ini bisa muncul ke permukaan tanah dan sepanjang 20 meter ya? Iya, baik. Jadi memang kalau secara lokasi saat ini kita berada di Bukit Manggar ini merupakan salah satu bukti keberadaan sesar opak. Tapi sebelum kita membahas ini kita flashback dulu Mbak. Kita kembali mengingat kejadian gempa 2006 karena sesar opak itu sampai saat ini dianggap sebagai penyebab atau pemicu terjadinya gempa Jogja pada tahun 2006 ya. Jadi pada tahun 2006 itu kurang lebih pada pukul 5.54 terjadi guncangan hebat di daerah Yogyakarta dan sekitarnya yang pada saat itu kita masih sangat familiar dengan aktivitas Merapi ya. Jadi di 2006 itu aktivitas Merapi yang cukup tinggi, konsentrasi masyarakat lebih fokus pada Merapi. Ternyata di pagi hari itu terjadi gempa yang pada awalnya kita tidak menduga gempa itu bersumber di darat. Nah hasil analisis dari lembaga-lembaga baik nasional maupun internasional terkait sumber gempa atau epicenter gempa itu ternyata memang teknologi pada saat itu di 2006 baik di BMKG khususnya itu belum secanggih saat ini. Sehingga hasil lokasi epicenter atau pusat gempa pada saat tahun 2006 itu berbeda-beda. Oke. Jadi sebenarnya lokasi sumber gempa yang disebut sesar opak itu di sini atau di tempuran Sungai Opak, Sungai Oya itu yang banyak kita dengar gitu ya? Ya betul. Jadi kita kembali dulu sesar itu apa gitu Pak ya. Jadi sesar itu adalah patahan yang terdapat atau terjadi di permukaan bumi itu sebagai bentuk dari aktivitas kontak batuan karena gaya tektonik gitu. Nah bentuknya itu bukan titik tapi berupa bidang yang panjang. Nah kalau mau kita lihat pada peta itu ada jalur sesar opak yang memanjang dengan orientasi arahnya itu barat laut barat daya timur laut. Jadi ini pada gambar ini garis merah ini merupakan jalur sesar opak. Nah kita di mana? Kita sekarang pada saat ini berada di sini di lokasi ini. Nah di lokasi Bukit Manggar Bantul. Bukit Manggar Bantul. Nah pusat gempa pada tahun 2006 ada di mana? Ada di sini. Nah, kemudian kenapa pusat gempa ini kemudian berhubungan dengan kita yang ada di sini kita sekarang? Ada di sini karena kalau kita tarik ke permukaan ternyata posisinya tidak persis dia di lokasi ini kan, karena pusat gempa kemudian gempa susulan itu banyak terjadi di sisi timur Sungai Opak yang secara administrasi sebagian besar berada di Gunung Kidul gitu. Betul. Nah ternyata sesar itu ada bidangnya. Nah kalau bidang itu digambarkan itu dia memiliki kemiringan. Nah kemiringan itu ketika ditarik ke permukaan ternyata dia jatuh atau bisa terrepresentasi di permukaan pada garis ini gitu. Yang sekarang kita ada di sini. Iya, ini salah satu bagian dari jalur dari sesar opak gitu. Nah, sehingga lokasi ini bisa dianggap merupakan bagian dari sesar opak yang memicu terjadinya gempa pada tahun 2006. Gitu. Jadi memang dari dulu sudah muncul ke permukaan seperti ini bidangnya, Mas? Iya, jadi bidang ini muncul karena dia sampai ke permukaan berarti dia secara geologi pada masa kini ya. Jadi dia terbentuk pada masa Holosen atau ya dia berada 10.000 tahun dari saat ini. Nah, posisi kejadian ini atau kenampakan ini itu menunjukkan bahwasannya lokasi ini tertrigger atau bergerak atau bergeser karena adanya aktivitas kegempaan pada tahun 2006. Nah buktinya ini adalah sesar karena kita bisa mengamati di tebing atau di singkapan ini. Singkapan ya namanya. Singkapan ini dalam mengidentifikasi sesar dalam sebuah singkapan itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita amati di awal. Jadi yang pertama adalah
zona sesarnya. Zona sesar itu ada blok 1, kemudian ada bidang hancurannya atau breksiasinya, kemudian ada blok kedua. Itu sebagai satu zona sesar pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah adanya bidang tadi. Jadi ada bidang 1 dan ada bidang yang kedua. Ya, ada 2 bidang itu yang bergerak. Kemudian yang ketiga adalah ketika batu atau blok 1 dan blok yang kedua itu saling bergerak atau bersinggungan atau bergeser, itu akan menimbulkan sebuah bentuk kenampakan di permukaan berupa cermin sesar. Jadi cermin sesar itu ketika batu dengan batu digesek itu akan membentuk sebuah permukaan yang halus yang mirip seperti cermin. Nah, itu dikenal dengan istilah cermin sesar. Nah, dalam cermin sesar itu kemudian nanti bisa kita amati namanya gores garis. Jadi jejak gesernya sesar. Ini Mas, nah, berarti? ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi tapi ini karena ada kondisi kurang ideal ya, tapi ini adalah bentuknya cermin sesar gitu. Nah, kemudian nanti di cermin sesar ini ada seperti garis-garis. Nah, itu menunjukkan orientasi arah pergerakannya. Nah, gitu. Jadi kalau blok-blok ini kita buka di dalamnya itu kelihatan ada cerminnya. Nah, jadi batu 1 dan batu 2 ketika bergeser itu dia membentuk bekas. Jadi singkapan ini ya, kalau bahasa umumnya ya, saya bukan orang geologi. Saya ini tembus sampai ke dalam bumi. Iya, jadi ini tembus sampai ke dalam untuk bidang sesar ini gitu. Dan ini yang muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan. Tingginya ke sana berapa meter nih Mas ya? Ini kurang lebih kalau dari posisi kita sekitar 5 sampai 6 meter lah. 5 sampai 6 meter memanjang sekitar 20 meter. 20 meteran yang tersingkap ya. Yang tersingkap ya. Di lokasi ini. Ya, jadi kalau disebut ini adalah bagian dari sumber ya kan. Bagian dari sumber sesar opak itu tadi, sumber gempa Bantul tahun 2006 lalu. Jadi bisa dikatakan juga sampai sekarang pun kita juga masih berada di wilayah rawan gempa kan? Betul, iya. Jadi ini yang harusnya memberikan pemahaman kepada kita dan kesadaran kepada kita bahwasannya Yogyakarta itu memang sumber gempa utama atau generator gempanya itu ada 2 secara umum. Yang berasal dari aktivitas subduksi di selatan DIY, selatan Jawa. Di laut ya? Di laut itu subduksi, kemudian ada yang di darat, nah yang dikenal dengan sesar aktif. Nah, kebetulan Jogja ini ada jalur sesar aktifnya yang memanjang dengan orientasi arah barat daya timur laut sepanjang kurang lebih 40 km dari selatan atau di sekitar pantai Parangtritis sampai ke sekitar kawasan Prambanan. Kalau ini isu megatrust, saya sebagai masyarakat umum gitu ya, banyak nih kan melihat tentang megatrust di media sosial. Nah, sebenarnya nyambung tidak sih megatrust dengan sesar opak ini? Betul. Jadi kita kacamatanya melihat dulu pindah ke laut ya, ke selatan Jawa. Jadi megatrust itu penjelasannya adalah mega itu besar. Trust itu adalah jenis patahan atau jenis pergerakan bidang yang naik. Jadi patahan naik dengan skala yang sangat besar gitu. Megatrust itu adalah patahan naik dengan skala yang sangat besar. Nah, megatrust itu adalah zona di mana jika pada kawasan tersebut terjadi gempa bumi, itu akan memiliki potensi magnitudo yang besar gitu. Kadang kita menggunakan atau mendengar istilah gempa megatrust gitu ya. Jadi gempa megatrust itu adalah gempa-gempa yang terjadi pada zona megatrust tadi dengan magnitudo di atas 7. Nah, di megatrust juga mungkin dan bisa saja terjadi gempa-gempa dengan magnitudo di bawah 7. Nah, itu secara terminologi sebenarnya tidak bisa kita katakan sebagai gempa megatrust, tapi gempa pada zona megatrust. Nah, apa hubungannya dengan sesar opak gitu ya? Nah, megatrust ini terbentuk karena ada gaya tektonik di bawah bumi yang menggerakkan lempeng dari lempeng subduksi dari Australia menunjam ke lempeng Eurasia. Nah, dampak gaya tektonik itu tidak hanya yang ada di bawah permukaan, tapi sampai ke permukaan mengakibatkan adanya bentuk lipatan, patahan. Nah, salah satu manifestasi atau bentuk dari aktivitas gaya tektonik itu adalah sesar opak gitu. Jadi secara tidak langsung itu terbentuknya sesar itu karena adanya gaya tektonik tersebut. Oke, nah
Tapi masih mungkin nggak terjadi gempa dengan skala yang sama pada tahun 2006 lalu? Karena saya melihat sendiri loh ini patahannya benar-benar ada bukti nyata ya sampai ke dalam bumi. Kira-kira masih nggak nanti? Ya, kalau secara kajian ilmiah ada istilah tadi, periode ulang. Jadi sangat mungkin akan terjadi perulangan kejadian gempa dengan magnitudo yang sama seperti pada tahun 2006. Tapi pertanyaannya kemudian kapannya itu. Nah, itu yang yang memang belum bisa dijawab saat ini. Tapi setidaknya ketika kita tahu ada lokasi sumber gempanya di mana, kemudian potensi magnitudonya berapa, meningkatkan kapasitas diri masyarakatnya itulah yang jadi penting. Gitu. Ya, tapi dari stasiun geofisika pastinya sudah memiliki teknologi terkini gitu ya untuk mendeteksi gempanya pusatnya ada di mana gitu ya Mas ya sekarang ya. Iya, jadi pasca 2006 ada peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas monitoring kegempaan khususnya di sesar opak. Jadi saat ini kita sudah mampu memonitoring aktivitas sesar opak dengan magnitudo 1, gitu. Jadi kalau kita bayangkan atau kita analogikan seperti jaring ya. Kalau kita dulu pakai mencari ikan hanya menggunakan jaring biasa, nah kalau sekarang kita pakai pukat harimau gitu. Nah, artinya ikan-ikan kecil pun tertangkap. Nah, artinya sekarang gempa-gempa kecil pun tertangkap. Sehingga dengan begitu kita bisa mampu lebih presisi dalam menganalisis aktivitas kegempaan di sekitar sesar opak. Berarti mungkin saja kita sekarang berdiri di sini nih goyang juga gitu ya? Kalau pertanyaannya goyang, bumi mesti bergoyang gitu. Nanti ketika melihat perekaman alat seismograf kita secara real time itu pasti ada aktivitas amplitudonya. Ini ya, sesar opak ini bergerak ya? Aktivitas ya, karena bumi ini nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Iya, betul. Jadi ini gerak terus gitu sesar opaknya? Kalau kita pasang seismograf di sini ya ada getaran ya mesti. Berapa menit sekali sih Mas? Secara real time terusan. Jadi dalam per second itu pasti ada getaran amplitudonya gitu. Hanya itu menjadi gempa atau tidak kan gitu. Nah, ketika dia rilis menjadi gempa kemudian ada getaran yang lebih besar. Nah, itu kemudian bentuk sinyalnya akan jadi lebih tinggi dibandingkan kondisi normalnya. Jadi secara normal tetap ada aktivitas rekaman amplitudonya itu. Tetap ada ya. Iya, dimanapun Mbak. Iya. Mau di sini. Dan sekarang saya berada di sini nih di sesar opak yang dia memang secara real time selalu bergerak juga ya. Iya, ada aktivitas tetap ya. ada. Gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya kita sebut kesalahpahaman yang sering dimiliki oleh masyarakat ya tentang gempa sesar opak ini apa sih Mas? Iya, jadi mungkin berhubungan dengan mitos ya biasanya kesalahpahaman itu dengan mitos. Jadi mitos yang sering berkembang di masyarakat itu seperti dulu tuh waktu gempa 2006. Ya. Saya kan ingat sekali. Waktu itu mendengar isu tsunami, langsung pada lari semua ke utara. Padahal tidak ada gitu. Ya, itu pertama kenapa akhirnya masyarakat otomatis langsung kemudian mengambil aksi untuk lari, kemudian ada isu tsunami karena memang di 2006 itu berdekatan dengan event kejadian tsunami di 2004 ya, mungkin masyarakat masih cukup trauma dengan kejadian di 2004. Kemudian sumber informasi. Jadi sumber informasi pada saat itu tidak semudah saat ini gitu. Kalau saat ini kan akses media banyak, kemudian komunikasi dan sumber yang valid juga sangat mudah untuk diakses gitu. Dan literasi masyarakat saat ini juga jauh lebih baik dibandingkan dulu. Artinya ketika gempa atau sumber gempa itu di darat, tidak akan mungkin itu mampu untuk menimbulkan potensi tsunami gitu kan. Nah, kemudian mitos yang sering kali muncul itu biasanya masyarakat menghubungkan dengan aktivitas Merapi dengan aktivitas kejadian gempa gitu. Jadi beberapa kali kejadian erupsi itu kemudian dikaitkan dengan kejadian gempa yang ada di selatan. Secara mekanisme dua sumber generator ini berbeda ya. Jadi Merapi punya sistem sendiri, kemudian gempa bumi itu punya mekanisme sendiri sehingga itu tidak berhubungan secara langsung. Kemudian yang sering menjadi salah paham mitos itu awan. Awan yang itu lurus, awan yang lurus, awan vertikal. Yang vertikal. Nah itu secara ilmiah belum ada kajian yang memberi jawaban secara spesifik ada hubungan keberadaan awan-awan sirus itu yang secara visual nampak berupa garis lurus di atas kemudian
tidak lama dari itu kemudian terjadi gempa. Nah itu tidak ada kajiannya secara ilmiah hubungan antara awan dengan kejadian gempa buminya. Gitu. Oke, saya jadi ingin lihat juga ya bagaimana aktivitas seismograf yang ada di kantor ya. Kita ke kantor, kita balik ke kantor ya Mas ya. Dari kita lihat di sana. Penjelasan tadi menunjukkan kalau gempa sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya tak terduga. Ada pola, ada potensi, dan ada resiko yang sebenarnya bisa kita pahami bersama. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kita semua. Setelah 2 dekade berlalu, apakah kita sudah benar-benar belajar? Apakah Yogyakarta hari ini sudah lebih siap dibandingkan dengan tahun 2006 lalu? Nah, untuk menjawab itu kita akan ngobrol lebih jauh tentang mitigasi bencana, apa saja yang sudah dilakukan, dan apa yang masih perlu kita perbaiki ke depan. Jadi kalau sebelumnya saya ke sesar opak yang ada di Jetis Bantul ya, dan saat ini saya sudah kembali ke kantor Stasiun Geofisika Kelas 1 Sleman. Nah ini udah ada bunyi ini peringatan gempa. Jadi saya ini ada di ruang operasional Pusat Gempa Bumi Regional 7. Dan di sini saya sudah bersama Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Sleman, ada Bapak Ardianto Septiadi SSI MT, kemudian juga ada analis gempa dari tim operasional Pusat Gempa Bumi Regional 7, ini ada Mas Said Kristiawan SSI MSI. Kula nuwun Pak Ardi. Jih, monggo Bu Lulu. Kabar baik nih Pak Ardi. Alhamdulillah Ibu, saya. Ini terima kasih loh, saya sudah diizinkan masuk ke sini. Jih, insya Allah untuk edukasi bersama. Oke. Nah ini juga sebelahnya Pak Ardi, ini ada seorang analis gempa bumi ya. Jadi ini karena berada di ruang operasional Pusat Gempa Bumi Regional 7, ini ada juga Mas Said Kristiawan SSI MSI. Beliau adalah analis dari tim operasional Pusat Gempa Bumi Regional 7. Mas Said apa kabar? Nah ini setiap saat juga bunyi-bunyi terus gini, nggak panik ya Mas ya? Iya sudah biasa sih. Sudah biasa. Iya, apa yang kita kerjakan setiap hari seperti ini. Jadi kalau notifikasi bunyi itu sebenarnya adalah respon alat pada saat dia menerima getaran di lingkungan sekitarnya. Tapi kalau ditanya ini bahaya sesar opak, ya tadi saya ke sana itu ternyata jarak 100 meter dari lokasi itu ada banyak pemukiman. Nah sebenarnya kalau sampai saat ini ya sudah 2 dekade berlalu, ini seberapa potensi bahaya sih sesar opak itu Mas? Iya, jadi kalau kita bicara potensi sesar opak dari penelitian dan kajian Puskian di tahun 2024, memang potensi kekuatan maksimumnya itu sampai dengan 6,9 skala magnitudo. Hanya memang kalau kita lihat dari kondisi terakhir tadi yang sudah sempat disebutkan tentang pemukiman, memang banyak faktor yang harus kita usahakan untuk bisa mereduksi potensi gempa tersebut, khususnya di wilayah-wilayah yang dekat dengan posisi dari sesar opak itu sendiri, Bu. Tapi benar nggak kalau misalnya gini nih, sering gempa, gempa kecil-kecil gitu ya? Gitu. Katanya yang saya dengar nih ya, jadi nih gempa cilik-cilik ini berkuing kok rano gempa yang gede, nggak ada gempa yang besar. Itu benar nggak sih Mas? Jadi setiap sumber gempa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Kalau dari kajian ibarat kita membahas tentang sesar opak, kemudian kita membahas subduksi, apalagi kita membahas sesar-sesar yang lain, setiap sumber gempa itu dia punya karakteristik yang berbeda-beda karena tersusun dari jenis batuan, formasi batuan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi di situ memang butuh kajian yang sangat mendalam. Itu ibarat kata kalau kita bicara sesar opak, pada saat dia merilis energi sedikit demi sedikit gitu, itu bisa kita pastikan bahwa tidak ada akumulasi stres energi tektonik yang terkumpul menjadi satu dengan kekuatan yang besar seperti itu. Hanya memang kekuatan gempa yang terjadi secara terus-menerus tersebut itu berbeda-beda dari setiap sumber gempa di setiap tempat seperti itu. Jadi kita wajib mengidentifikasi karakteristik di setiap sumber gempa tersebut. Jadi kalau ditanya sekarang ya Pak,
apakah masyarakat ini sekarang sudah lebih paham ya tentang resiko gempa gitu? Betul. Dari sisi 2006 sebenarnya pemerintah Bantul kami bekerja sama ada namanya indeks ketahanan bencana. Ada 11 bencana yang disepakati yang dipetakan di Bantul. Salah satunya adalah gempa bumi dan tsunami. Indeks ketahanan Bantul itu tinggi, termasuk tinggi untuk kabupaten-kabupaten, dan mereka membangun program desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana. Itu juga salah satu kabupaten yang mempunyai penilaian tertinggi untuk indeks desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana. Artinya apa? Per tahun ini ketahanan kesiapsiagaannya sudah meningkat, Bu. Itu kan ada ukuran-ukuran indikator. Di sana itu ada beberapa indikator yang diukur. Dan kami dari BMKG juga membangun Tsunami Ready Community. Di Bantul ada 4 yang sudah diakui oleh UNESCO. Itu ada 12 indikator dan indikator itu memenuhi semua. Artinya dari situ kita bisa menyimpulkan masyarakat Bantul lebih siap untuk selamat dari indikator-indikator yang sudah dibangun dari sisi kesiapsiagaan, dari aksi respon dan sebagainya. Dengar nih ya Pak dari korban gempa 2006 itu. Betul. Ketika saya tanya, kira-kira siap nggak sih sebenarnya kalau ada gempa lagi? Itu jawabnya nggak sih ya? Betul. Karena trauma. Jadi menarik banget. Memang kalau dalam suatu bencana itu pasti ada trauma, atau kita biasanya setelah itu kita lakukan trauma healing ya Bu. Betul, kita biasanya kelompok kita bagi Bu dalam suatu indikator-indikator dari Destana, Katana, itu kita bangun yang namanya kelompok rentan. Kelompok rentan itu biasanya anak-anak, orang tua, orang sakit, atau orang yang berkebutuhan khusus. Itu penting. Kemudian kita bangun juga yang kelompok aktif. Nah, di situ indikator-indikator itu yang menyiapkan rencana kontingensinya, rencana aksinya untuk bagaimana memisahkan kelompok-kelompok itu. Jadi suatu ketangguhan bencana itu memang adalah suatu manajemen yang dibangun sampai ke tingkat kalau di tatanan sampai ke tingkat desa, makanya ada desa tangguh bencana, dan kemudian dibangun sampai tingkat keluarga. Dan ini juga sesuai dengan penelitian gempa Kobe 1985, 31% kemampuan manusia itu akan lebih menyelamatkan, dan 30% dari keluarga. Itulah program nasionalnya, kita membangun dengan harapan dengan keluarga tangguh bencana dan manusia juga siap, kita 60% akan selamat. Dan dari tadi potensi bahaya sudah kita petakan, observasi kita sudah perbaiki, desiminasi kita perkuat. Jadi di setiap HP tadi bunyi itu kan gempa. Itu kemudian kita analisa Bu, itu hasilnya bisa langsung terlihat di warning receiver system di semua Pusdalop BPBD di seluruh DIY. Salah satunya di BPBD Pusdalop, di BPBD Bantul. Nah itu juga di RRI. Jadi kalau Ibu lihat update-nya itu adalah hasil langsung dari operasional kami, baik di pusat gempa nasional maupun di pusat gempa regional. Jadi artinya desiminasi sudah nyampe, kemudian kita bekerja sama multi stakeholder dan kita bangun desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, kita bangun Tsunami Ready Community atau komunitas siaga tsunami. Itu akhirnya kita mempunyai ketahanan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Jadi hal sederhana yang bisa dilakukan kalau ada gempa apa nih? Nah, paling gampangnya kita perlu mengenali lingkungan kita, Bu. Kalau kita di rumah kita mana bangun meja-meja yang kuat, itu bisa kita untuk berlindung. Ketika ada guncangan getaran kita tidak langsung keluar, kita berlindung di piranti yang kuat, kita di bawahnya dengan drop, cover and hold. Itu yang paling harus kita drop, itu kita berlindung di bawah, cover kepala, kita lindungi kepala, hold, setelah guncangan berakhir baru kita dengan rapi kita keluar gitu, sambil kita update informasi dari instansi yang dipercaya, BMKG maupun BPBD. Jadi kalau ditanya siap nggak siap, kita dari BMKG Stasiun Geofisika sendiri sudah siap ya Pak ya kalau untuk segala pendukung. Kalau dari sisi fasilitas gitu, observasi gempa bumi kami sudah sangat siap. Dari pembangunan di Indonesia pun berdasarkan kajian studi Bu, Indonesia itu butuhnya 500 peralatan seismograf. Sekarang yang ada di Indonesia itu udah 550 lebih. Jadi kami sudah secara observasi sudah siap. Yang tadi bunyi-bunyi terus ada
bunyi yang banyak, itu ada gempa itu 500, itu dari kajian ahli-ahli gempa sudah cukup dan itu sudah terpasang di Indonesia. Bagaimana tinggal kita menjaga, memelihara supaya alat itu dengan baik. Itu menjadi PR juga karena alat itu kan di tempat-tempat tertentu dan kadang ada vandalisme, mungkin itu juga melalui kalau di RRI aman ya, di RRI aman. Biasanya kalau sensor-sensor gempa ini kami taruh di tempat yang bedrock, yang alam, yang bebas, itu yang perlu kita untuk keamanannya, Bu. Itu satu dari observasi sudah siap. Yang kedua, desiminasi. Kita membangun warning receiver system yang terkoneksi antara operasional dengan sistem desiminasinya, itu juga pasti sudah sangat siap. Dan apalagi kita punya aplikasi info BMKG nih. Bu Lulu udah punya belum? Aplikasi info BMKG itu mengupdate semua layanan publik di BMKG. PR terakhirnya bagaimana kita membangun kesiapsiagaan masyarakat di Indonesia pada umumnya, khususnya di DIY, wabil khusus di Bantul yang dekat dengan sesar opak tadi, yang paling aktif dari catatan kami memang sesar opak begitu. Ya, jadi gini, jika ada satu hal yang harus diingat masyarakat, apa itu Pak kira-kira kalau Pak Ardi? Masyarakat sadar dan tidak panik. Sadar itu kita sadar tinggal di wilayah yang rawan gempa, dekat dengan sumber gempa, kemudian tidak panik itu mempersiapkan kesiapsiagaan, menjadi habit bahwa kita siap untuk selamat. Kita selalu drop cover and hold, bangun rumah yang benar, kalau ada gempa tahu harus ngapain, dan itu termanage dan terorganisir dari lingkungan paling bawah yaitu keluarga. Itu saja, Bu. Jadi kalau ada gempa bumi kita nggak perlu takut nih Pak. Kalau saya masih takut loh Pak. Kita tidak perlu takut. Gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah kita tidak siap, kita tidak bangun bangunan yang benar, kita panik. Jadi poinnya adalah gempa itu tidak membunuh. Mari kita bangun bangunan yang benar, mari kita siaga bareng, dan itu menjadi habit yang harus kita latih secara terus-menerus dan konsisten selama kita tinggal di dekat sumber gempa tektonik. Oke, berarti di wilayah Jogja ya. Masyarakat yang perlu ingat, gempa tidak membunuh. Oke, gitu ya. Jadi gempa tidak membunuh. Betul. Jadi tidak perlu panik, yang penting kita sudah siap semuanya, bangunan dan juga tidak perlu panik. Langkah-langkah mitigasi memberi kita bekal untuk menghadapi masa depan. Namun bagi sebagian orang, gempa bukan sekedar kemungkinan, tapi pengalaman yang terus melekat hingga hari ini. Harapan saya ini Mbak, waspada aja lah. Maksudnya dalam artian waspada, kita sendiri yang bisa menjaga diri kita, bukan orang lain. Maksudnya kalau memang ada gempa besar, apa toh yang harus kita lakukan ya seanu kita Mbak. Kalau kemarin pengalaman dari kita yang sudah kena itu ya Mbak, di pojokan Mbak, maksudnya pojokan rumah kayak gitu, berdiri di situ insya Allah Mbak, semua yang mereka yang ada di pojokan alhamdulillah selamat semua Mbak. 2 dekade berlalu, gempa mengajarkan Yogyakarta tentang kehilangan. Tapi dari reruntuhan itu, saya juga belajar tentang bertahan, tentang bangkit, dan tentang pentingnya kesiapan. Cerita Wiwi Marmiati mengingatkan saya bahwa bencana tidak benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi ingatan, menjadi perjuangan sehari-hari. Sementara ilmu pengetahuan memberikan kejelasan bahwa gempa bisa kembali terjadi. Maka kesiapan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Karena pada akhirnya yang kita harapkan bukan hanya selamat dari gempa, tapi juga harus siap menghadapinya.